Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita di pertemuan 4 dasar elektronika. Mohon maaf, saya jadinya untuk pertemuan ini kita pakai video via YouTube ya, karena saya banyak halangan. Jadi kuliah hari ini di pertemuan 4 kita pakai video gitu ya. Baik, untuk pertemuan 4 ini kita akan belajar tentang semikonduktor. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya, kita sudah belajar beberapa komponen sebagai dasar teknik elektro, yaitu yang sudah kita pelajari resistor, kapasitor, sama induktor ya. Nah, untuk hari ini kita lanjut untuk belajar tentang semikonduktor. Nah, apa itu semikonduktor? Nah, ini akan kita kupas ya di pertemuan hari ini. Jadi materi yang akan kita pelajari, kita review sedikit tentang konsep muatan listrik, arus, tegangan, hambatan. Nah, ini kenapa saya review kembali, karena memang ada hubungannya dengan semikonduktor ini ya. Terus yang kedua adalah jenis bahan, terus ketiga adalah definisi bahan semikonduktor, keempat kita energi, kelima jenis semikonduktor, keenam pembawa muatan mayoritas dan minoritas dalam semikonduktor, dan yang terakhir adalah contoh piranti semikonduktor. Oke, nah ini kita review sedikit tentang muatan ya. Dalam elektronika adalah ilmu yang mempelajari aliran elektron dalam ruang hampa, gas, dan bahan semikonduktor. Berikut pemanfaatannya. Jadi aliran elektron itu adalah arus listrik, yaitu pergerakan muatan dalam satuan waktu. Jadi kita flashback kembali ya di pertemuan kedua kalau nggak salah. Kemarin saya jelaskan bahwa arus listrik itu adalah pergerakan elektron. Nah, itu. Kenapa kok dia bisa bergerak atau bisa berjalan? Itu karena elektronnya itu terlepas dari inti atom seperti itu. Nah, muatan di sini itu adalah elektron yang bergerak bebas. Nah, dikatakan bebas itu berarti ikatan dengan atom intinya itu adalah tidak kuat sehingga elektronnya itu mudah terlepas. Oleh karena itu, elektron-elektron yang mudah terlepas inilah yang dinamakan dengan elektron bebas. Nah, elektron bebas ini bisa bergerak sehingga menghasilkan arus listrik. Seperti itu ya. Jadi yang harus kita pahami itu adalah konsepnya. Jadi kalau arus listrik itu adalah pergerakan muatan atau pergerakan elektron bebas. Nah, sedangkan tegangan atau beda potensial itu adalah selisih muatan yang ada di dua benda seperti itu. Jadi selisih muatannya seperti itu. Jadi harus dipegang konsep antara itu ya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini ya. Digambarkan ada sebuah baterai, terus ada beban berupa lampu ya. Nah, di sini kalau misalkan sakarnya itu tertutup, berarti dia ada pergerakan elektron bebas itu. Nah, ini kalau di zoom kayak gini ya. Nah, ini kalau di zoom seperti ini, nah ini merupakan elektron bebasnya yang mengalir atau bergerak. Nah, elektron-elektron bebas inilah yang menghasilkan arus listrik sehingga si lampu itu dia akan menyala seperti itu. Sehingga secara matematis arus listrik itu dinyatakan sebagai berikut. Arus listrik itu I ya, atau kuat arus listrik. Dia satuannya adalah kolom atau detik, kolom per detik atau ampere. Nah, ini adalah arus sama dengan Q per T. Q itu adalah muatan listrik atau kolom, T itu adalah waktu. Jadi kuat arus listrik itu adalah jumlah muatan listrik, pergerakan muatan listrik dalam satu satuan waktu gitu ya. Sehingga dia rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Ini saya rasa sudah sangat jelas ya pengertian dari arus listrik dan secara matematis seperti ini gitu.
Lanjut, nah ini adalah pengertian ya, pengertian apa itu satu kolom, apa itu 1 ampere, apa itu 1 volt, seperti itu. Kalau satu kolom itu adalah satuan muatan ya. Jadi satu kolom itu adalah banyaknya muatan listrik, gitu ya. Jadi bisa ditebak ya. Kalau kolom itu berarti muatan, jadi banyaknya muatan listrik yang dibawa oleh arus sebesar 1 ampere mengalir melalui suatu penampang kawat selama 1 detik. Jadi kalau yang ditanya itu dalam bentuk kolom, berarti satu kolom itu adalah banyaknya muatan listrik yang dibawa oleh 1 ampere mengalir pada suatu kawat penampang selama 1 detik. Biasanya satu kolom itu sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Nah ini kalau ditanya dari mana Bu ini? Nah ini dari penelitian ya, penelitian sebelumnya dari ahli-ahli sebelumnya itu membuktikan bahwa satu kolom itu adalah 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Itu. Jadi banyaknya satu kolom dalam sebesar 1 ampere dalam 1 detik itu sebesar ini banyaknya elektronnya, seperti itu ya. Nah yang kedua adalah 1 ampere. 1 ampere itu sama dengan muatan satu kolom atau sekitar 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron per detik yang mengalir melewati suatu titik tertentu. Jadi kalau 1 ampere itu adalah muatan kolom itu tadi, satu kolom itu tadi, yang sebesar ini ya, 6,24 kali 10 pangkat 18 itu, yang mengalir pada suatu kawat penampang atau suatu titik tertentu dalam waktu 1 detik, seperti itu. Itu adalah 1 ampere. Terus yang ketiga adalah 1 volt. Nah ini 1 volt itu adalah ini ya, beda tegangan atau selisih muatan gitu ya, yang secara konsep tadi. Jadi 1 volt itu adalah beda tegangan antara dua terminal yang dibutuhkan untuk membuat arus sebesar 1 ampere mengalir dalam suatu rangkaian dengan resistensi sebesar 1 ohm. Jadi 1 volt itu beda tegangan atau selisih tegangan ya, atau selisih muatan antara dua terminal yang dibutuhkan untuk membuat arus sebesar 1 ampere dengan resistensi sebesar 1 ohm gitu ya. Nah sekarang hubungan antara volt, arus, dan resistansi itu dikenal dengan hukum Ohm ya. Nah, hukum Ohm dengan rumus VIR ya, V sama dengan I kali R. Jadi untuk mencari tegangan berarti arus kali resistansi gitu ya, atau VIR. V itu adalah beda potensial, satuannya adalah volt, I itu adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, dan R itu adalah hambatan dalam sebuah rangkaian. Itu satuannya adalah ohm gitu ya. Ini saya rasa kalian sudah biasa ya mengenal rumus ini dan sudah hafal gitu. Nah ini kalau dianalogikan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Nah, ini kalau dianalogikan pada sebuah sistem pipa air gitu ya. Tegangan itu diibaratkan sebagai tekanan air, arus listrik itu diibaratkan sebagai kuantitas air yang mengalir melewati suatu titik tertentu per detik. Gitu. Jadi dan ukuran pipanya itu dapat dianggap sebagai hambatan listrik. Jadi kalau semakin besar pipa, berarti kan airnya akan semakin ini ya, mengalirnya akan semakin besar. Jadi intinya kalau semakin besar pipa, berarti dia akan kuat arus listrik yang mengalir itu akan semakin besar gitu ya. Itu menganalogikan sebuah hambatan gitu ya. Jadi kalau saya bacakan di sini, pada tekanan tertentu sedikit air bisa melewati pipa kecil daripada pipa besar dalam waktu tertentu. Pipa yang lebih kecil memiliki tahanan yang lebih tinggi gitu ya. Semakin tinggi hambatan listrik dari sebuah alat, semakin kecil arus listrik yang mengalir. Jadi besarnya pipa itu diibaratkan sebuah hambatan.
Jadi semakin besar pipa berarti kan arus listrik aliran airnya itu akan semakin deras. Nah, ini dan itu menganalogikan, jadi kalau semakin besar hambatannya atau semakin besar hambatannya berarti arus listriknya semakin kecil, dan sebaliknya kalau misalkan semakin kecil hambatannya berarti arus listriknya akan semakin besar, seperti itu. Nah, pada kondisi real resistansi ini tergantung pada diameter kabel gitu ya. Nah, ini biasanya besar kecilnya pipa itu sama dengan ini ya, diameter kabel gitu. Seperti itu. Nah, ini cuma analogi saja. Yang penting Anda sudah tahu konsep apa itu tegangan, apa itu arus, apa itu hambatan, terus bagaimana secara matematisnya, dan itu ya yang harus dipegang, konsepnya itu. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke ini ya, jenis-jenis bahan berdasarkan sifat konduktornya, yaitu yang pertama adalah konduktor, semikonduktor, sama isolator. Ini juga sudah saya jelaskan di pertemuan kedua kalau nggak salah. Bahan-bahan ini yaitu yang pertama adalah konduktor, yaitu yang mudah mengalirkan arus listrik ya. Terus kalau yang isolator ini adalah bahan-bahan yang tidak bisa mengantarkan listrik, dan yang ini yang semikonduktor ini di tengah-tengahnya. Apa itu maksudnya di tengah-tengahnya? Berarti dia kadang bisa mengantarkan listrik dan kadang tidak bisa mengantarkan listrik. Nah, kapan dia bisa mengantarkan listrik dan kapan dia tidak bisa mengantarkan listrik? Nah, itu ada aturannya ya. Kalau kemarin kita pelajari itu mas secara umum, kalau dia temperaturnya itu tinggi, makanya dia bisa mengantarkan listrik ya. Nah, kalau dia temperaturnya itu rendah, dia tidak bisa mengantarkan listrik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang semikonduktor ya. Nah, kenapa kok kita belajar semikonduktor terlebih dahulu? Karena memang semikonduktor ini adalah dasar dari komponen-komponen dasar teknik elektronika yang lain ya, seperti dioda, terus transistor, IC. Nah, itu adalah dasarnya itu dari ini ya, semikonduktor ini, seperti itu. Nah, ini pengertian dari tadi ya, yang pertama adalah konduktor, bahan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, ini adalah dengan baik atau bahan yang mengandung banyak elektron bebas. Jadi kalau dia dikatakan bisa menghantarkan listrik karena dia mengandung elektron bebas. Nah, kenapa kok dia mengandung elektron bebas? Ya karena memang ikatan dari atomnya itu tidak kuat ya. Jadi ada elektron terluar dari atom tersebut yang mudah terlepas dari inti atomnya. Nah, elektron-elektron itulah yang dinamakan dengan elektron bebas, sehingga banyak elektron yang mengalir, sehingga memudahkan ada aliran arus listrik, sehingga konduktor inilah yang dinamakan dengan bahan yang dapat mengantarkan listrik, seperti itu. Nah, yang kedua adalah isolator, yaitu kebalikannya ya. Jadi dia tidak dapat mengantarkan listrik. Jadi dia tidak mengandung elektron bebas, sehingga elektron-elektron yang ada di dalam ikatan atomnya itu sangat kuat ya. Jadi tidak ada elektron bebas, sehingga tidak ada aliran arus listrik di bahan ini. Jadi dia tidak bisa mengantarkan listrik, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke semikonduktor. Semikonduktor ini adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau rho ya. Ini adalah satuan dari rho antara konduktor dan isolator dengan nilai hambat jenis antara rho-nya itu adalah kurang dari 10⁵ dan lebih dari 10⁵. Jadi posisi dari bahan semikonduktor ini adalah di tengah-tengah antara konduktor sama isolator ya. Nah ini ada saya kasih ini ya, tabel seperti ini. Jadi semikonduktor itu resistivity-nya atau hambatan jenisnya itu adalah kurang dari 10⁵ dan lebih dari kurang dari 10⁵ dan lebih dari 10⁻³ gitu ya. Jadi kalau isolator berarti dia berapa ini ya? Lebih dari 10⁵. Kalau konduktor berarti kurang dari
10⁻³ gitu ya. Nah, ini merupakan nilai-nilai dari hambatan jenis dari setiap jenis bahan ini. Gitu. Nah, hambatan jenis yaitu kecenderungan suatu bahan untuk melawan aliran arus listrik dengan simbol Rho, ya. Hambatan jenis adalah sifat dari suatu material pada suhu tertentu yang menunjukkan besar hambatan tiap satuan panjang. Nah, ini adalah rumus dari hambatan jenis ya. R kali A dibagi L ya, dimana hambatan itu Rho itu satuannya adalah ohm meter, R itu hambatan ohm, A itu luas penampang penghantar atau meter kuadrat, dan L itu adalah panjang penghantar. Seperti itu. Jadi suatu bahan itu dikatakan kecenderungan suatu bahan untuk menghantarkan listrik itu dia diukur dari hambatan jenisnya ini. Jadi dilihat dari nilainya gitu ya. Nah, ini semakin tinggi, semakin mendekati nilai-nilai ini. Nah, ini ada aturannya ya. Jadi kalau misalkan semikonduktornya itu, misalnya suatu bahan diketahui dia memiliki hambatan jenisnya adalah 10⁻⁴ gitu ya. Jadi dia termasuk semikonduktor. Kalau dia hambatan jenisnya itu adalah 10⁻⁸ gitu ya, berarti dia termasuk isolator. Dan kalau misalkan dia hambatan jenisnya itu 10⁻⁵ gitu, jadi dia termasuk konduktor. Jadi semakin kecil itu dia akan bersifat konduktor, semakin besar dia akan bersifat isolator, dan yang di tengah-tengahnya itu adalah semikonduktor gitu ya. Ini adalah konduktivitas bahan, yaitu kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik. Jadi berbeda ya dengan hambatan jenis tadi. Jadi kalau hambatan jenis itu adalah kecenderungan suatu bahan untuk melawan aliran arus listrik. Kalau konduktivitas berarti kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik gitu ya. Makanya sehingga dia konduktivitas itu bahan berbanding terbalik dengan resistivitas bahan. Resistivitas itu hambatan jenis tadi ya, resistivitas atau hambatan jenis. Jadi dia berbanding terbalik. Kenapa kok berbanding terbalik? Ya karena kalau konduktivitas itu dia kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik, sedangkan resistivitas atau hambatan jenis itu dia sebagai kemampuan bahan untuk melawan arus listrik, seperti itu. Nah, ini tadi sama ya, tadi dengan rumus yang di awal yang ini, Rho sama dengan R kali A dibagi L gitu. Ini juga sama, ini kalau digambarkan seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan suatu arus melewati sebuah benda seperti ini dengan luas penampang 1 cm, kali ini luasnya tingginya 1 cm, lebarnya 1 cm dengan hambatan R, sehingga Rho itu adalah R kali A dibagi L gitu ya, sehingga Rho itu satuannya adalah ohm kali cm. Oke, nah ini adalah karakteristik beberapa bahan. Nah, ini contohnya adalah tembaga nih, 1,7 kali 10⁻⁸ ya. Nah, ini kita buktikan di tabel tadi, berarti 10⁻⁸ ya. 10⁻⁸ itu berarti di sini ya kurang dari 10⁻⁻3, berarti dia termasuk konduktor ya. Nah, ini berarti tembaga itu termasuk konduktor. Kalau silikon, nah ini silikon pada suhu 300 derajat Kelvin nih, 2,3 kali 10⁻3. Nah, 10⁻3 berarti di antara ini ya, berarti dia termasuk semikonduktor, seperti itu. Terus yang terakhir adalah gelas. Nah, ini 10⁻6. Kalau 10⁻6 berarti dia lebih dari 10⁻5 ya, berarti dia termasuk isolator. Seperti itu. Jadi 3 buah bahan, tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm, dialiri tegangan yang sama ya,
Misalkan 10 volt, arus yang mengalir pada masing-masing bahan setelah dihitung dengan rumus ini ya saya jelaskan. Nah, ini arus yang mengalir pada ketiga jenis bahan. Jadi yang pertama adalah tembaga, ini I-nya itu adalah 0,46, ini silikon itu 3,41 kali 10 pangkat minus 9. Nah, I-nya itu adalah yang gelas itu 1,12 kali 10 pangkat min 12 ampere. Nah, dari sini sudah diketahui ya bahwa tembaga ini arusnya yang paling besar nih di sini. Jadi dia mengindikasikan bahwa bahan tembaga itu dia paling besar menghantarkan arus listrik. Jadi dia arus yang mengalir di bahan tembaga ini besar seperti itu. Nah, yang kedua adalah silikon, ini min 9 ya, lumayan besar tapi tidak sebesar dengan tembaga gitu. Jadi dia masih bisa mengantarkan listrik seperti itu ya. Tapi tidak terlalu besar daripada tembaga. Nah, yang ketiga adalah gelas. Nah, ini sampai 10 pangkat min 12 ya. Jadi kalau ini adalah 0,00000 gitu ya. Nah, ini berarti mengindikasikan bahwa gelas ini dia tidak bisa mengantarkan arus listrik karena arus yang mengalir di sini sangat kecil sekali gitu. Jadi dari sini sudah jelas ya perbedaan antara ketiga bahan tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini definisi kedua. Jadi kalau kita belajar tentang semikonduktor, kita akan berbicara tentang ini, pita terlarang atau energy gap atau EG ya. Nah, apa itu Bu? Nah, ini akan kita bahas sekarang ya. Jadi semikonduktor itu adalah bahan yang memiliki pita terlarang atau energy gap atau EG yang relatif kecil, kira-kira 1 eV. Jadi 1 eV itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 Joule gitu ya. Nah, apa itu energy gap atau pita terlarang gitu ya. Nah, ini saya kasih gambar di sini biar jelas ya. Nah, di sini. Jadi kalau semikonduktor itu dia ada gap ini ya. Ada gap atau EG itu sebesar 1 eV. Nah, kalau konduktor dia tidak memiliki gap ya. Nah, ini kita kesini dulu lah. Yang pertama ada pita terlarang, ada pita valensi, dan pita konduksi. Pita terlarang adalah daerah kosong antara pita valensi dan pita konduksi, gitu ya. Kalau pita valensi itu adalah pita energi teratas yang terisi penuh oleh elektron. Jadi ini ya, pita valensi itu yang ini ya, yang ini. Ini hole, ini adalah pita valensi. Kalau yang konduksi itu adalah pita energi di atas pita valensi yang terisi sebagian atau tidak terisi oleh elektron. Jadi pita konduksi itu adalah di atas dari pita valensi dan tidak semua itu mengandung elektron gitu ya. Itu adalah pengertiannya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, nah ini kan semikonduktor ya. Ini adalah semikonduktor. Jadi kalau semikonduktor itu dia memiliki 3 pita. Yang pertama adalah pita konduksi, dan yang kedua adalah pita valensi, dan yang di tengah-tengahnya antara pita konduksi sama pita valensi itu ada pita terlarang. Nah, inilah yang membedakan dengan dengan jenis-jenis bahan yang lainnya ya. Nah, ini seberapa besar gapnya atau pita terlarangnya ini ya, EG sama dengan 1 eV atau semikonduktor. Ini semikonduktor. Nah, beda lagi dengan bahan konduktor. Kalau bahan konduktor itu dia tidak memiliki pita terlarang. Jadi dia pita konduksinya itu ada yang ini ya, apa namanya ini? Ada hubungannya ya. Tidak terpisah gitu. Jadi ada pita konduksi dan ada pita valensinya. Jadi dia gabungan seperti ini. Jadi di area ini sini sampai sini itu dia mengandung pita valensi dan pita konduksi. Nah, oleh karena itu dalam konduktor itu dia mudah mengantarkan arus listrik ya, karena memang di situ tidak ada pita terlarang, tidak ada daerah kosong antara kedua pita tersebut, sehingga aliran elektron bebas itu dia sangat mudah ya, sehingga dia
mudah menghasilkan arus listrik atau mudah mengantarkan arus listrik. Nah, ini adalah konduktor seperti ini. Kalau semikonduktor seperti ini, ada pita terlarang. Nah, yang untuk isolator, nah ini isolator ini dia pita terlarangnya sangat jauh ya. Dia sampai 6 eV. Sehingga dapat dikatakan pergerakan elektron dari pita valensi ke pita konduksi ini sangat jauh. Sehingga tidak memungkinkan atau sangat kecil sekali, atau bisa dikatakan dia tidak ada pergerakan elektron di bahan jenis isolator ini. Dia sampai 6 eV ya. Nah, ini 1 eV aja berapa tadi? Ini ya, 1,602 kali 10 pangkat minus 19 Joule ya. Nah, ini kalau 6 eV ya tinggal dikalikan aja 6 gitu. Sangat jauh gitu. Jadi ini karakteristik dari bahan isolator seperti itu. Nah, ini kita masuk ke bahan-bahan semikonduktor. Kita masuk ke bahan-bahan semikonduktor. Jadi semikonduktor itu dibagi menjadi 3 ya. Ada trivalen, tetravalen, pentavalen. Nah, kenapa Bu kok namanya kok trivalen, tetravalen, pentavalen? Itu ada hubungannya dengan jumlah elektron terluar ya. Jadi semikonduktor itu pasti kita akan ngomongin tentang elektron dalam suatu ikatan atom gitu ya. Berarti kalau trivalen gitu berarti ada elektron terluarnya itu 3 buah. Contohnya adalah boron, ada gallium, ada indium ya. Nah, ini kalau kayaknya nah ini ada ini ya tabel periodik. Nah, ini berarti kalau yang tiga elektron terluar itu berarti yang ini ya, boron, gallium, indium. Nah, ini berarti yang elektron valensinya atau elektron terluarnya itu adalah 3 buah elektron gitu. Nah, yang kedua adalah tetra. Namanya tetra berarti dia ada 4 ya. Ada 4 buah elektron terluar atau elektron valensinya. Valensi itu elektron terluar gitu ya. Ini contohnya adalah silikon sama germanium. Nah, ini ya. Berarti yang ini. Yang tabel 4 ini ya. Ini berarti elektron valensinya ada 4. Terus yang ketiga adalah pentavalen. Pentavalen itu berarti elektron valensinya atau elektron terluarnya itu ada 5. Yaitu fosfor, arsenikum, dan antimon. Jadi ini ya di tabel di kolom 5A. Ini ya, fosfor, arsenik, antimon. Nah, ini. Jadi, nah ini pertanyaannya, apa hubungannya Bu dengan elektron valensi dengan semikonduktor gitu ya. Nah, ini saya akan jelaskan di sini. Bahan-bahan semikonduktor, bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge. Kenapa kok paling banyak? Karena dia memiliki elektron valensi 4. Kenapa kok elektron valensi 4 itu yang paling banyak? Nah, itu ada hubungannya dengan ikatan atom ya. Jadi dia ikatan atomnya dia sempurna kalau 4. Nah, nanti akan saya jelaskan itu. Terus jumlah elektron Si itu adalah 14 buah. Ini ya, lihat di tabelnya. Ini kan ada di pojok kiri atas kan ada angka 14. Berarti dia 14 itu menunjukkan elektronnya. Elektronnya itu ada 14. Kalau germanium itu memiliki elektron 32. Seperti itu. Jumlah elektron valensi elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah gitu ya. Jadi karena dia 4 buah, makanya dia di tabel 4 ya. Dia memiliki elektron terluarnya itu adalah 4 buah dan jenis ikatannya adalah kovalen. Nah, ini ya yang saya jelaskan kenapa kok semikonduktor yang paling banyak itu dari Si sama germanium. Nah, ini ada hubungannya dengan ikatannya ya. Jadi di sini karena dia elektronnya terluar itu ada 4, jadi dia ikatan atomnya itu sempurna. Jadi semuanya dia bisa berhubungan ya, bisa kovalen seperti ini. Jadi dia tidak kekurangan elektron dan tidak kelebihan elektron seperti itu. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Nah, ini ya, ini ada hubungannya dengan elektron valensi 4 tadi.
Jadi kalau elektron valensinya itu 4, jadi dia tidak kelebihan elektron maupun tidak kekurangan elektron, sehingga dia murni atau tidak cacat seperti itu. Sehingga dia dinamakan semikonduktor intrinsik atau murni, semikonduktor murni gitu. Contohnya ya Si, Ge gitu ya, silikon, germanium seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan dalam 2 dimensi, ikatan kovalennya itu seperti ini. Dia sempurna, seperti ini ya. Terus kalau dalam 3 dimensi adalah seperti ini. Terus, semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Jadi, seperti yang saya jelaskan dari awal ya, jadi semikonduktor itu dia bisa menjadi isolator dan dia bisa menjadi konduktor gitu ya, tergantung dari suhu yang diberikan. Nah, ini contohnya untuk intrinsik semikonduktor intrinsik itu kalau pada suhu yang sangat rendah, jadi ikatan kovalen antara elektronnya itu sangat kuat, sehingga tidak ada elektron bebas atau tidak ada pembawa muatan. Jadi muatannya itu dia akan sangat terkat gitu, sehingga tidak ada elektron yang bisa bergerak dari ikatan itu. Sehingga pada saat suhu yang sangat rendah, semikonduktor ini bersifat sebagai isolator, seperti itu. Terus yang kedua adalah semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwa disebut sebagai pembangkitan atau generation. Jika dipasang beda potensial, terjadinya aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi kalau pada saat suhu kamar, jadi dia menyebabkan ikatan kovalen antara elektronnya itu dia akan renggang. Nah, dari renggang itu dia ikatan kovalennya itu akan mudah terlepas dari ikatan atomnya sehingga akan muncul elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Dengan adanya peristiwa ini sehingga akan muncul hole ya atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Nah, nanti antara negatif sama positif nanti akan bergerak untuk mencari ikatan yang baru seperti itu. Nah, ini disebut dengan peristiwa pembangkitan atau generation. Nah, di situ kalau misalkan kita pasang beda potensial atau sebagai kayak baterai atau apa gitu, maka dia akan terjadi aliran arus ya. Aliran arus sehingga si semikonduktor ini bisa bersifat dengan konduktor meskipun dia konduktansinya rendah. Yang seperti yang kita contohkan tadi ya, di sini tadi konduktansinya sangat rendah ya, tapi dia dapat ini ya silikon, dia 3,41 kali 10 pangkat minus 9. Dia sudah bersifat konduktor tapi dia konduktansinya sangat rendah gitu. Oke, kita sudah tahu semikonduktor intrinsik. Terus sekarang kita masuk, oh iya, ini saya jelaskan dulu tentang semikonduktor intrinsik sama hubungannya dengan pita konduksi, pita terlarang sama pita valensi ya. Jadi kalau digambarkan pada suhu yang sangat rendah atau 0 derajat Kelvin, nah ini kan tadi elektron bebasnya itu, elektron terluarnya itu kan 4 ya, Si ya, silikon atau germanium. Jadi ikatan kovalennya itu dia sempurna seperti ini. Dia tidak ada yang kekurangan elektron dan tidak ada yang kelebihan elektron. Nah, di sini pada saat suhunya itu 0 derajat Kelvin, jadi dia elektron di sini dia di pita apa yang di bawah tadi ya, pita apa di bawah tadi saya lupa, pita valensi ya, yang di bawah pita valensi. Jadi pada saat suhunya 0 derajat itu pita valensinya itu dia elektronnya itu terisi penuh
dan di pita konduksi dia tidak ada elektron. Dia tidak akan bergerak ke pita konduksi karena di dalam pita valensi itu ikatan atomnya itu sangat kuat. Gitu ya. Jadi EG-nya atau gap-nya itu sama dengan 1,2 eV. Ini adalah besar dari nilai pita terlarang. Nah, setelah kita panaskan sampai suhu 300 derajat Kelvin, ternyata di situ elektronnya itu akan renggang gitu ya. Ada renggang sehingga ada elektron bebas. Nah, ini ya. Ini ada elektron bebas. Nah, elektron bebas ini akan menghasilkan hole di sini. Jadi kalau digambarkan dalam pita, di dalam pita valensi ini elektron satunya itu dia akan bergerak ke pita konduksi dan di sini adalah ada hole-nya ya. Nah, peristiwa inilah dinamakan regeneration tadi atau pembangkitan, sehingga pita terlarangnya itu menjadi kecil ya. Karena karena adanya elektron yang sudah berpindah ke pita konduksi. Jadi konduksi sifat konduktansinya itu akan ada meskipun itu sedikit. Jadi gap-nya itu tadi menjadi semakin kecil gitu. Berarti kalau semakin besar nilai konduktivitas dari suatu bahan, berarti gap-nya itu akan semakin kecil ya. Bisa sampai tidak ada untuk bahan konduktor. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Nah, ini adalah ilustrasi kalau pada saat suhu rendah dan pada saat suhu yang dipanaskan sampai 300 derajat Kelvin ya. Gitu. Oke, ini biasa tentang sifat-sifat silikon dan germanium. Ini nomor atom, berat atom, kerapatan, konstanta dielektrik dan seterusnya ya. Ini bisa dibaca sendiri. Ini merupakan ininya Si sama germanium. Sudah teorinya seperti ini gitu. Oke, kita lanjut ke ini ekstrinsik ya. Kita sudah tahu tadi semikonduktor intrinsik itu apa. Semikonduktor intrinsik itu adalah semikonduktor yang memiliki elektron valensinya 4. Kenapa dia intrinsik? Ya karena memang elektron valensinya 4 dan dia memiliki kovalen yang sempurna. Tidak kelebihan elektron dan tidak kekurangan elektron gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang semikonduktor ekstrinsik. Apa itu semikonduktor ekstrinsik? Itu adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Jadi, di sini biasanya semikonduktor ekstrinsik itu ya yang elektron valensinya tidak 4, bisa 3, bisa 5 gitu. Karena dia kekurangan elektron dan kelebihan elektron gitu ya. Itu merupakan ekstrinsik. Nah, di sini nanti kita akan membedakan semikonduktor ekstrinsik itu ada 2, yaitu semikonduktor tipe N sama tipe P. Nah, itu ya. Nah, kenapa Bu kok ada tipe N, ada tipe P gitu ya. Nah, itu nanti akan ada hubungannya dengan dasar terjadinya komponen dioda gitu ya. Nah, sebelum kita belajar dioda ya kita harus tahu apa itu semikonduktor tipe N dan apa itu semikonduktor tipe P gitu ya. Yang pertama adalah tipe N dulu. Ini adalah konsep yang harus kita pegang dulu ya. Kita harus tahu dulu. Tipe N itu adalah pengotoran oleh atom pentavalen. Penta itu berarti 5 ya. Memiliki elektron valensi 5 seperti P, AS sama Sp. Ini berarti yang ada di kolom 5. Terus yang kedua adalah atom pengotornya disebut atom donor dan pembawa muatannya adalah elektron. Berarti kalau dia atom donor itu berarti dia memberikan ya, mendonorkan atau menyalurkan elektron seperti itu. Karena memang dia kelebihan elektron sampai 5 elektron valensinya. Makanya dia atom donor atau pembawa muatannya adalah elektron. Terus yang kedua adalah semikonduktor tipe P. Kalau tipe P itu adalah pengotorannya itu oleh atom trivalen seperti B, Ga, In gitu ya. Namanya tri itu berarti elektron valensinya itu ada 3 buah elektron
seperti B, Ga sama In ya. Berarti ini yang di tabel tadi ya. Jadi kalau yang ini yang ada di kolom 3 ini berarti dia ada di tipe P, sedangkan yang tabel 5 PAS sama SB ini adalah tipe N, seperti itu. Nah, atom pengotornya itu disebut sebagai atom akseptor. Berarti namanya atom akseptor itu berarti dia menerima atau dia menerima saluran dari orang lain gitu ya, menerima gitu. Jadi dia dinamakan atom akseptor dan pembawa muatannya itu hole atau lubang seperti itu. Nah, ini harus dipegang ya konsepnya, harus tahu, harus hafal. Tipe N itu bagaimana, tipe P itu bagaimana, gitu. Nah, itu selanjutnya adalah tujuan doping. Apa sih doping itu kan? Ya, doping itu ya perjalanan antara donor atau akseptor, itulah yang dinamakan doping ya. Nah, kenapa kok kita melakukan doping? Karena untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, elektron atau hole saja. Jadi tujuan doping itu memang karena kita untuk meningkatkan konduktivitas dari semikonduktor itu. Jadi biar semikonduktor itu bisa menghantarkan listrik seperti itu ya. Itu adalah tujuan doping. Nah, perbandingan doping atau aturan dari doping itu atom dopan dibanding dengan atom murni itu adalah ini ya, 1/10⁻⁶ itu sampai dengan 10⁻⁸. Nah, ini merupakan sudah aturannya ya, perbandingan doping, berapa banyaknya yang akan kita donorkan dan berapa banyak yang kita terima, itu ada aturannya. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Nah, ini ya yang tadi. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Jadi ya harus hafal. Jadi tipe N pentavalen, elektron valensinya 5 dan dia sebagai atom donor karena 5 ya kelebihan. Terus kalau tipe P berarti dia trivalen, elektron valensinya 3, dinamakan atom akseptor. Karena dia 3 dan dia kekurangan elektron, jadi dia akan menerima elektron seperti itu. Oke, kita akan belajar satu-satu, kita akan kupas satu-satu. Dilakukan doping atau pengaturan oleh atom pentavalen, yaitu bahan kristal dengan inti atom memiliki 5 elektron valensi. Tipe N ya, contohnya adalah fosforus, arsenik itu. Atom pengotornya disebut atom donor, pembawa muatannya disebut elektron. Nah, ini akan saya jelaskan di sini. Jadi kan tadi karena elektron valensinya itu ada 5 ya. Di sini kan berarti ada 5, di sini 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 elektron valensi di mana jadi ada 1 elektron yang dinamakan dengan elektron bebas karena dia kelebihan elektron. Jadi di sini ada 1 ya, ada 1 kelebihan elektron sehingga dia dinamakan elektron bebas. Nah, yang AS ini contohnya AS ya. Nah, ini disebut atom donor ya, karena dia akan mendonorkan 1 elektron bebas ini. Tuh. Sehingga jadi pita konduksinya itu ini ya. Ada hole, ada elektron, elektronnya ini 1 2 3 4 5 6. Ini juga 6. Oh, ini enggak ada hubungannya sih dengan 5 atau 6. Ini saya mau menjelaskan bahwa di sini karena ada ada perpindahan elektron, 1 elektron bebas tadi, sehingga dia akan EG-nya itu akan menurun ya. Ini yang saya kasih garis putus-putus. Jadi awalnya tadi EG-nya itu 1 EV. Nah, karena ada elektron bebas tadi itu yang didonorkan atau berpindah harusnya.
Jadi ada satu elektron bebas yang bergerak, sehingga EG-nya itu dia tidak sebesar 1 eV lagi ya. Jadi dia berkurang ya, menjadi tingkat energi donornya adalah 0,05 eV. Jadi dia berkurang gapnya. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa konduktansinya itu ya semakin tinggi gitu. Karena gapnya itu akan semakin dekat dengan pita valens ini ya, atas sama bawah tadi. Oke. Terus tipe P. Tipe P itu adalah atom trivalen, yaitu atom yang memiliki 3 buah elektron valensi. Contohnya adalah boron, gallium, dan atom pengotornya sebagai atom akseptor dan pembawa muatan disebut hole ya. Nah, di sini ya. Jadi karena dia cuma 3, ini ya, saya ini 1 2 3 ya. Ini 3. Ini adalah IN, berarti sebagai atom akseptor. Nah, di sini karena dia kekurangan, jadi dia ada hole-nya. Nah, di sini jadi dia akan menerima elektron gitu ya. Makanya dia disebut dengan atom akseptor seperti itu. Nah, kalau misalkan jadi ini tingkat energi akseptornya itu akan bertambah ya. Ini ya. Yang awalnya adalah 1 eV, tingkat energi akseptornya dia akan semakin dekat dengan pita konduksi ini. Jadi tingkat energi akseptor ini mendekati yang pita hole di sini ya. Beda lagi dengan yang ini. Ini karena dia mendonorkan, berarti pita valensinya tingkat energi donornya itu akan mendekati pita konduksi di sini. Mendekati elektron di sini ya. Dipaham ya. Jadi kalau misalkan untuk tipe N, energi donornya itu dia akan memotong dekat dengan pita konduksi. Berarti titik-titiknya ini, garis tingkat energi donornya ini, dia akan berdekatan dengan pita konduksi. Sedangkan kalau yang untuk tipe P, berarti tingkat energi akseptornya itu dia akan berdekatan dengan ini pita valensi yang ada hole-nya. Jadi ini cuman menggambarkan atau cuman mengilustrasikan di situ kalau untuk pentavalen dan untuk trivalen. Jadi intinya kalau pentavalen maupun trivalen itu dia akan ada peristiwa pembangkitan tadi ya, akan ada elektron bebas, akan ada hole, sehingga ada tingkat energi akseptor maupun tingkat energi donor seperti itu, sehingga mengakibatkan antara gap antara pita konduksi sama pita valensi itu akan semakin dekat seperti itu. Oke, makanya tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini merupakan peristiwa doping ya. Jadi peristiwa mendonorkan, peristiwa menyalurkan, peristiwa menerima, nah itu merupakan doping. Nah, kenapa kita melakukan doping ya? Karena memang kita ingin semikonduktor ini bisa sebagai konduktor seperti itu. Biar gapnya ini dekat ya dengan antara pita konduksi sama pita valensi seperti itu. Oke, pembawa muatan mayoritas dan minoritas. Nah, ini apa ini? Mayoritas dan minoritas. Jadi pada semikonduktor ekstrinsik tipe N, di mana terjadi pengotoran oleh atom dengan jumlah elektron valensi lebih banyak. Atom donor tersebut akan menyumbangkan sebuah elektron valensi sehingga atom donor tersebut menjadi atom positif atau atom yang kekurangan elektron. Jadi asal mulanya seperti itu ya. Jadi yang pertama untuk tipe N itu karena tadi pentavalen, elektron valensinya kan ada 5 tuh. Nah, karena ada 5 berarti kan dia ada kelebihan elektron ya, 1 elektron. Nah, karena ada 1 elektron itu dia akan didonorkan atau disumbangkan pada sebuah elektron valensi yang kekurangan gitu ya. Sehingga atom donornya itu akan menjadi positif atau kekurangan elektron karena sudah disumbangkan tersebut. Jumlah elektron lebih banyak sedangkan hole tidak berubah secara signifikan. Jumlah elektron yang lebih banyak ini dikatakan sebagai pembawa muatan mayoritas, sedangkan hole sebagai pembawa muatan minoritas.
Nah, mungkin dari penjelasan ini masih bingung ya kalau dijelaskan dengan kata-kata. Nah, ini saya akan jelaskan secara gambar gitu ya. Nah, ini. Jadi kan awalnya itu dia apa namanya? Pentavalen ya, tipe N itu. Tipe N itu akan ada pentavalen. Ada 5 ya. Yang ini ada 5 seperti ini. Ini tipe N. Nah, ada satu elektron bebas. Jadi satu elektron bebas inilah yang akan didonorkan, gitu ya. Karena didonorkan, jadi ion yang awalnya tadi 5 karena didonorkan, berarti dia akan lebih positif. Kenapa kok lebih positif? Karena dia kekurangan elektron seperti itu. Karena dia lebih positif dari sebelumnya. Sehingga ion donor ini dia bersifat positif ya. Nah, karena dia bersifat positif, jadi dia akan mengikat yang elektron yang negatif ini ya. Jadi dia akan berpasang-pasangan seperti ini. Jadi karena dia ion donornya positif, dia akan berpasangan dengan elektron yang negatif ini ya. Jadi elektron atau yang bertanda negatif itu sebagai pembawa mayoritas, sedangkan hole-nya ini atau yang positif itu adalah pembawa minoritas. Seperti itu. Ini adalah sifat dari tipe N gitu ya. Ini beda ya. Yang warna kuning ini adalah ion. Kalau yang tidak berwarna ini adalah atom ya. Atau elektron atau hole gitu ya. Berarti kalau elektron itu yang negatif, yang hole itu berarti yang positif. Jadi kalau dalam tipe N, karena ionnya tadi menjadi positif karena didonorkan, sehingga ionnya itu dia akan berikatan dengan elektron, sehingga elektron itu sebagai pembawa mayoritas karena banyak elektronnya, dan sehingga hole-nya atau yang atom yang positif itu sebagai minoritas. Dia cuma 3 ya di sini, cuma 3. Padahal pembawa elektronnya itu dia yang negatif itu kan banyak. Jadi ini adalah sifat dari tipe N. Yang kedua adalah tipe P. Kalau tipe P itu berarti kan dia tadi trivalen ya, 3 valensi atau 3 elektron terluar, di mana terjadi pengotoran oleh atom dengan jumlah elektron yang valensi yang lebih kecil, sehingga dia kalau dilihat dari gambar ini, karena dia ionnya itu cuma 3, elektron valensinya cuma 3, 1, 2, 3, jadi dia ada hole di sini. Hole di sinilah dia mengindikasikan bahwa di situ dia kekurangan elektron. Jadi dia butuh elektron atau butuh pendonoran dari orang lain gitu ya. Butuh saluran dari orang lain. Nah, sehingga karena dia sebagai atom akseptor atau menerima sebuah elektron valensi, sehingga atom akseptor tersebut menjadi atom negatif atau atom yang kelebihan elektron. Karena tadi dia menerima donor dari atom yang lain, dia mendapatkan elektron, sehingga dia sifatnya itu akan menjadi atom negatif, yaitu kelebihan elektron atau lebih negatif daripada yang sebelumnya. Jadi yang awalnya kekurangan menjadi negatif karena dia mendapatkan elektron seperti itu. Jadi kalau digambarkan di sini dia menjadi negatif ya ionnya. Ion akseptor dia akan menjadi negatif. Jumlah hole lebih banyak sedangkan elektron tidak berubah secara signifikan. Jumlah hole yang lebih banyak ini dikatakan sebagai pembawa muatan mayoritas dengan elektron sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, karena ion akseptor ini yang berwarna kuning itu lebih negatif, sehingga dia akan mengikat hole-nya atau yang positif ini ya. Jadi dia yang positif dia akan lebih banyak daripada yang elektron yang bertanda negatif ini. Jadi hole-nya itu sebagai pembawa mayoritas, sedangkan negatif itu sebagai pembawa minoritas. Nah, ini harus dipegang harus dipegang konsep dari tipe P sama tipe N. Nah, ini karena ya memang penting untuk pengertian konsep untuk pembentukan komponen dioda, transistor sama IC yang akan kita pelajari di minggu berikutnya ya. Itu.
Oke, dan ini contoh-contoh dari beberapa piranti semikonduktor. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti ya. Ada dioda. Dioda itu merupakan pertemuan tipe P sama tipe N, terus ada transistor, ada termistor, ada SCR, ada IC gitu ya. Nah, ini adalah gambar-gambarnya seperti ini. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti gitu. Oke. Ini sudah selesai. Ya, mungkin yang untuk pertemuan hari ini itu saja. Jadi sudah jelas ya apa yang kita pelajari hari ini, mulai dari review dari arus, hambatan sama tegangan ya. Ini konsep tentang muatan listrik, arus, tegangan sama hambatan. Jadi harus tahu konsepnya. Apa itu arus? Arus itu adalah muatan listrik yang bergerak gitu ya. Bergerak dalam satu satuan waktu. Apa itu tegangan? Selisih beda tegangan, selisih muatan pada dua benda, itu adalah tegangan. Makanya dia disebut beda potensial atau beda tegangan gitu ya. Terus ada hambatan. Hambatan itu berarti sesuatu yang menghambat. Contohnya kalau dalam arus listrik ya berarti ya hambatan. Seperti resistor itu untuk menghambat aliran arus listrik seperti itu. Terus ada jenis bahan, tadi ada isolator, ada konduktor, ada semikonduktor yang kita pelajari lebih lanjut ini tadi. Terus ada bahan semikonduktor, apa itu semikonduktor tadi. Terus apa hubungannya dengan kalau misalkan pada suhu rendah dan apa dengan suhu yang tinggi, perbedaannya seperti apa, terus ikatan kovalennya seperti apa gitu ya. Terus kita juga belajar pita energi, ada pita valensi, ada pita konduksi, ada pita terlarang. Jadi kalau di dalam semikonduktor ada pita terlarang, seperti itu. Terus ada jenis semikonduktor, ada tipe P sama tipe N ya. Jadi kalau tipe N tadi berarti dia penta, memiliki 5 elektron valensi, dan dia untuk mendonorkan atau atom donor gitu ya. Sebaliknya kalau tipe P berarti dia trivalen, berarti memiliki 3 elektron valensi dan dia memiliki 3 valensi ya sebagai penentuan dari ikatan kovalennya tadi. Sehingga pembawa muatan mayoritas, minoritas dalam semikonduktor. Nah, yang tadi yang ada hubungannya dengan tipe P sama tipe N ya. Jadi kalau tipe N tadi karena dia atom donor sehingga ionnya akan menjadi negatif dan dia akan yang lebih banyak ionnya akan menjadi positif dan yang lebih mayoritas itu berarti elektronnya daripada hole-nya. Beda lagi dengan tipe P karena dia trivalen, kekurangan elektron valensi, jadi dia sebagai atom akseptor sehingga dia ionnya itu akan menjadi negatif karena dia mendapatkan elektron lebih banyak dan dia akan hole-nya itu akan sebagai mayoritas daripada elektronnya gitu ya. Dan ada contoh piranti semikonduktor yang akan kita pelajari minggu depan. Oke, mungkin itu sudah sangat jelas ya materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa ditangkap ya dengan baik, bisa dipelajari dengan baik, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri ya sampai sini. Semoga video ini ya meskipun kita pertemuannya terhalang terus ya, tapi tetap harus belajar ya, harus dipahami betul ya, meskipun dengan video YouTube gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini ditonton ya dari awal sampai habis biar membantu pemahaman kalian gitu, untuk konsep-konsep yang selanjutnya gitu. Karena kalau memang dari awal kalian tidak mengikuti konsep yang awal, nanti di selanjutnya kalian pasti bingung gitu. Soalnya di konsep awal pun kalian tidak mengikuti. Jadi saya harap ya kalian mengikuti gitu dari awal. Jadi videonya ya diputer ya dari awal sampai selesai gitu. Oke, baik, begitu saja saya akhiri ya. Semoga
jaga kesehatan selalu. Semoga kita sehat selalu ya, dan bisa belajar terus. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.